Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Perencanaan Basis Data. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model data dan entity relationship. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, mahasiswa mengetahui dan memahami model data dan entity relationship. Bahan kajian ada fakta model entity relationship, diagram entity relationship, varian entitas dan relasi, spesialisasi, generalisasi, agregasi, dan proses lanjutan. Entity dan atribut. Entity adalah objek dalam dunia nyata berupa objek fisik seperti rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Objek konsep, pekerjaan, perusahaan, rencana, kasus, dan lain-lain. Entity adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik dengan objek lainnya. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entity dan relationship. Nah, kita ambil contoh di sini misalkan ini ada entity, ada atribut, NIK, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, dan foto. Contoh yang lain adalah entity. Di sini ada atribut, nomor mesin, nomor plat, model, merek, harga, warna, tahun pembuatan. Varian entitas ada dua, ada varian lemah dan ada varian yang kuat, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya untuk varian entitas yang kuat. Jadi dia berdiri sendiri seperti pegawai. Ketika dia bersifat lemah, dia ada korelasinya, ya seperti ini. Jadi pegawai memiliki tanggungan dalam hal ini. Jadi ada hubungannya. Jenis atribut, ada atribut key, ada atribut simple, ada atribut multi-value, ada atribut komposit, ada atribut derivatif. Ini adalah contoh atribut key, di mana di sini ada ID pegawai dan juga ID ruang. Atribut simple, di sini ada ID barang. Jadi dalam barang ada ID barang, nama, harga, dan kualitas. Selanjutnya di sini adalah atribut multi-value, di mana di sini ada tabel pegawai, entitas pegawai, ada agama, gelar, dan tanggal lahir. Gelar di sini ada multi-value dalam hal ini. Selanjutnya di sini adalah atribut komposit, di mana ada pegawai, entitas pegawai, ada tanggal lahir, ada nama. Nah, nama di sini adalah komposit, di mana ada nama depan, nama tengah, dan juga nama belakang. Selanjutnya di sini adalah atribut derivatif, di mana ada entitas pegawai, ada tanggal lahir, umur. Nah, di sini adalah derivatifnya. Ini agama, seperti itu ya. Berikut adalah simbol-simbol entity relationship diagram. Ada entity, relationship, atribut, weak entity, identifying relationship, ada atribut key, atribut multi-value, atribut komposit, atribut derivatif, seperti itu. Berikut adalah derajat relationship. Yang pertama, unary derajat 1 adalah satu buah relationship menghubungkan satu buah entity. Contohnya, manusia menikah. Ya, manusia menikah. Jadi di sini relationship menikah hanya dengan menghubungkan entity manusia. Yang kedua adalah binary atau derajat 2. Adalah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entity. Contohnya, pegawai memiliki kendaraan. Pegawai memiliki kendaraan, sebuah relationship menghubungkan entity pegawai dengan entity kendaraan. Ya, seperti ini. Yang ketiga adalah ternary, derajat 3 adalah satu buah relationship yang menghubungkan tiga buah entity. Pegawai bekerja di proyek, pegawai bekerja di kota ya dalam hal ini. Jadi ada pegawai, kota, dan proyek, di mana yang menghubungkan adalah bekerja dalam hal ini. Ada kardinalitas relasi one-to-one, hubungkan satu ke satu. Contoh, seorang pegawai memiliki satu kendaraan dinas. One-to-one. Selanjutnya adalah one-to-many. Contohnya hubungan satu ke banyak. Seorang dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah many to many. Banyak, hubungan banyak ke banyak. Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Ya, seperti ini ya. Contoh lagi adalah contoh diagram entity relationship diagram, di mana di sini banyak mahasiswa mendaftar di satu fakultas. Satu fakultas memiliki banyak dosen. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, di sini
banyak mata kuliah diambil juga dengan banyak mahasiswa. Nah, seperti itu. Enhance IR feature digunakan untuk menangani hubungan supertipe atau subtipe. Supertipe adalah suatu entitas yang bersifat umum, subtipe adalah suatu entitas yang merupakan pengkhususan dari supertipe. Contohnya, mobil menjadi supertipe, ada sedan, ada bus, ada van, dan berkedudukan sebagai subtipe. Hubungannya seperti ini, di sini ada atribut-atribut yang bersifat umum, ini adalah supertipenya, tipe entitas umum. Ada subtipe 1, tipe 2, subtipe 3. Pengkhususan dari supertipe ya, atribut khusus untuk milik subtipe 1. Ini untuk subtipe 2, ini juga atribut untuk subtipe 3. Proses pembuatan hubungan supertipe, yang pertama generalisasi, kedua adalah spesialisasi. Nah, di sini adalah proses pembuatan hubungan supertipe. Ada generalization menggunakan ISA. Ada di sini ISA generalization or specification ya. Jadi ada E1, E2, E3. Jadi dia masuk ke E1 semua. Atau dari disjoint generalization. Jadi dia ada semacam hubungannya seperti ini. Ilustrasi generalisasi. Misalkan di sini itu ada mobil ya. Jadi ada entitas mobil, ada atributnya. Ini atributnya ada jumlah penumpang, ada harga, ID kendaraan, ada nama kendaraan. Di sini juga ada kompositnya, model, tahun, ada mobilnya juga cc mesin, ada entitas motor, ada entitas truk ya, seperti ini. Jadi ada 3 entitas dalam hal ini. Selanjutnya kita hubungkan. Jadi ada generalisasi supertipe kendaraan, entitas motor tidak muncul secara eksplisit ya. Kendaraan di sini ada mobil dan juga ada truk. Nah, seperti itu. Contoh lain generalisasi itu seperti ini. Ada mahasiswa ISA, mahasiswa D3, dan mahasiswa S1. Seperti itu. Ilustrasi spesialisasi. Jadi di sini ada suku cadang, ada entitas suku cadang, di mana di sini ada atribut nomor suku cadang, nama suku cadang, jumlah tersedia, routing number, lokasi, kode pemasok, harga per unit ya. Jadi inilah kondisi pemasok dan harga per unit terkait dengan suku cadang yang dibeli dari pemasok. Routing number terkait dengan pabrikan, tempat suku cadang dibuat sendiri dalam hal ini. Nah, contohnya di sini ada suku cadang. Jadi di sini ada terkait dengan suku cadang buatan sendiri atau suku cadang yang dibeli, di mana yang terhubung oleh pemasok ya. Pemasok memasok suku cadang yang dibeli dalam hal ini. Nah, ini ilustrasi spesialisasi. Selanjutnya contoh lain spesialisasi, di sini ada dosen. Dosen di sini dihubungkan ada ISA juga, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, seperti ini. Ada juga terkait dengan agregasi. Jadi di sini agregasi yang menggambarkan sebuah himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah himpunan entitas dengan sebuah himpunan relationship dalam diagram entity relationship diagram. Ilustrasinya seperti ini. Jadi banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Nah, di sini mempelajari juga mengikuti praktikum ya. Jadi entitas di sini adalah mahasiswa dan mata kuliah juga mengikuti. Nah, dia ada banyak praktikum dalam hal ini. Batasan relasi di sini juga ada 2 tipe, ada partisipasi total dan juga ada partisipasi sebagian. Partisipasi total, suatu entitas disebut dengan partisipasi total jika keberadaan entitas tersebut sangat bergantung pada keberadaan entitas lain. Contohnya seperti ini. Dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, seperti ini ya. Ini sangat bergantung dalam hal ini, mengajar. Partisipasi sebagian, tidak semua ya dalam hal ini. Jadi jika entitas tersebut tidak bergantung dengan keberadaan entitas lain tetapi berhubungan satu dengan yang lain. Contohnya di sini satu orang dosen mengkoordinir ya. Jadi hanya satu orang dosen sebagai mengkoordinir banyak dosen dalam hal ini. Seperti ini. Misalkan seperti kajur, ketua jurusan dan sebagainya. Seperti itu. Langkah-langkah membuat IRD. Pertama, identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Menentukan atribut-atribut K, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, menentukan derajat dan cardinality ratio,
melengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci. Lihat kembali RD, apakah sudah pernah dibuat, jadi perlu penghalusan, ya seperti itu ya. Selanjutnya adalah konvensi penamaan, jadi pilih nama, entitas, atribut relasi yang menggambarkan maknanya. Gunakan nama tunggal untuk entitas, gunakan huruf kapital untuk entitas dan relasi, gunakan huruf kapital di awal kata untuk atribut, nama entitas cenderung menggunakan kata benda, nama relasi cenderung menggunakan kata kerja. Berikut adalah tool yang digunakan untuk pemodelan data ya. Jadi ada Visio, ada ERWIN, DB Designer, S Designer, ER Studio. Ini contohnya menggunakan Visio ya. Jadi dia di sini menggunakan Crow Food Database Notation ya. Dalam hal ini kita menggunakan US Metric ya, grid. Ini adalah tools pemodelan datanya seperti ini. Nah, ini adalah contohnya di sini. Ini ada tutor key, tutor last name, tutor first name, tutor phone, tutor courses, ada tutor key dan courses key. Jadi ada hubungannya ya, one to one seperti ini. Berikut adalah referensi dari pertemuan kali ini dari Fasilkom, model entity relationship diagram. Ada dari Martin, entity relationship diagram, model with Visio. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.